Halo semuanya, hari ini kita akan membahas modul 8 tentang completing the audit. Nah, tahap ini sangat penting ya teman-teman untuk memastikan audit yang berkualitas. Nah, pada fase ini juga auditor akan melakukan beberapa pengujian tambahan yang terkait dengan presentation and disclosure. Kalian bisa lihat pada tabel 24.1, kemudian juga contingency pada tabel 24.2, kemudian subsequent event pada tabel 24.3. Kalian bisa lihat di modul ya. Nah, sekarang kita mau bahas satu persatu yaitu presentation and disclosure. Nah, presentation and disclosure ini terdiri dari beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu tentang occurrence and right and obligation. Nah, ini maksudnya apa sih? Ini maksudnya kita harus mengungkapkan semua kejadian atau transaksi yang sudah terjadi gitu, sehingga benar-benar terjadi yang ada di laporan keuangan dan memastikan bahwa setiap transaksi itu sudah benar-benar berhubungan dengan entitas gitu. Jadi transaksi yang terjadi benar-benar berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Kemudian kita juga harus memperhatikan atau mengungkapkan tentang completeness. Apa sih maksudnya completeness? Yaitu memastikan bahwa semua transaksi atau peristiwa yang seharusnya itu telah dicatat dengan benar gitu. Semuanya diungkapkan dalam laporan keuangan dan dijelaskan dengan tepat gitu, sehingga tidak ada informasi yang missing. Kemudian kita juga memperhatikan tentang classification and understandability. Maksudnya ini apa sih? Jadi setiap transaksi dan peristiwa yang terjadi itu harus kita catat pada akun yang benar dan kita klasifikasikan juga pada laporan keuangan yang benar, sehingga ketika orang lain baca itu tuh mereka bisa paham dan informasi yang mereka peroleh itu mudah dipahami ya teman-teman. Jadi pastikan informasi itu diklasifikasikan dengan benar dan juga dapat dimengerti oleh orang yang baca. Kemudian yang keempat yang harus kita perhatikan dalam presentation and disclosure adalah accuracy and valuation. Ini maksudnya apa? Berarti kita harus memastikan setiap jumlah atau data lainnya yang terkait dengan transaksi atau kegiatan yang ada dalam perusahaan itu dicatat dengan jumlah yang benar gitu. Jadi benar-benar diungkapkan dengan jelas dan juga sesuai dengan jumlah yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang contingent liability. Nah, ini maksudnya apa sih contingent liability? Contingent liability ini sebenarnya adalah kewajiban potensial di masa depan yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan gitu. Biasanya contingent liability ini berkaitan dengan kegiatan masa lalu atau peristiwa masa lalu yang dialami oleh perusahaan dan sekarang perusahaan tuh harus bayar gitu. Jadi ini maksudnya adalah kewajiban perusahaan yang akan terjadi di masa depan dan hal ini memang harus diungkapkan di catatan kaki perusahaan. Jadi kayak sewaktu-waktu nanti si pihak yang menagih datang, maka perusahaan nggak kaget kan dengan tagihan yang ada karena sudah dicatat di catatan kaki gitu, bahwa kedepannya perusahaan kemungkinan akan memperoleh contingent liability ini itu. Makanya harus diungkapkan dengan benar. Dan sebagai auditor kan kita harus memastikan bahwa itu tuh sudah benar-benar dicatat di catatan kaki gitu, sehingga nanti kedepannya tidak akan terjadi simpang siur atau kesalahan informasi. Nah, berarti dalam contingent liability ini juga ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yaitu yang pertama, kita harus memperhatikan apakah adanya potensial pembayaran di masa depan kepada pihak luar yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi harus kita catat. Kemudian yang kedua, kita harus memastikan apakah adanya ketidakpastian tentang jumlah pembayaran atau penurunan nilai di masa depan. Kemudian yang ketiga juga kita harus memperhatikan bahwa hasilnya nanti akan diselesaikan oleh beberapa peristiwa atau peristiwa di masa depan. Jadi memang nggak diselesaikan sekarang, tapi kita memastikan bahwa kedepannya akan diselesaikan. Jadi kan berarti kita masih punya utang dong untuk penyelesaian contingent liability ini gitu.
Oke, selanjutnya kita mau membahas subsequent event. Nah, subsequent event ini adalah waktu atau peristiwa, maksudnya subsequent event ini adalah peristiwa yang sudah terjadi setelah tanggal neraca, tapi sebelum audit report dikeluarkan. Jadi gini, kalau kalian memperhatikan di slide ya, di slide ini berarti kan financial statement-nya itu sudah selesai, atau neracanya itu kan selesai pada 31 Desember, ya kan? Sedangkan audit report-nya itu, atau audit report date-nya itu kan tanggal 11 Maret 2012. Nah, dari tanggal 31 Desember ke 11 Maret itu tuh namanya subsequent event ya teman-teman. Kenapa audit harus memperhatikan subsequent event lagi ya? Bukannya dia harus memperhatikan yang sampai neraca aja, sampai yang tanggal 31 Desember aja. Ternyata enggak ya teman-teman. Kita juga harus memperhatikan subsequent event ini karena bisa jadi kan kita mengeluarkan audit reportnya itu bilanglah selesai tanggal tanggal 11 Maret. Nah, di antara 11 Maret ke 31 Desember, itu tuh berarti pasti ada kejadian-kejadian yang mempengaruhi tahun sebelumnya. Jadi kita harus ungkapkan di bagian footnotes-nya, gitu, di catatan kaki. Kalau memang ada peristiwa-peristiwa yang harus di-adjust, atau ada peristiwa-peristiwa yang harus dicatat, kita catat, gitu. Sehingga nanti ketika audit berikutnya akan mengaudit lagi, jadi nggak kaget kenapa transaksi ini nggak ada gitu di tahun sebelumnya, tapi di laporan audit kenapa diokekan. Ya itu tuh karena memang terjadinya di subsequent event gitu ya. Jadi subsequent event ini sangat penting bagi auditor untuk mereview kembali transaksi-transaksi yang sudah terjadi. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke pembahasan problem, yaitu problem 81. Jadi teman-teman, pada problem 81 ini menjelaskan tentang perusahaan Tracy Brewing. Nah, pada tanggal 30 Juni 2013 itu tuh kegiatan selesai. Kemudian pada tanggal 19 Agustus auditnya juga selesai. Berarti kita bisa melihat ya, dari tanggal 30 Juni sampai 19 Agustus itu tuh jangka waktu dilakukannya audit. Sehingga pada tanggal 19 Agustus itu auditnya selesai. Sehingga pada tanggal 6 September 2013 itu dilaporkan hasil auditnya kepada pihak eksternal. Nah, masalahnya adalah sekarang ada beberapa hal yang atau beberapa kejadian yang ditemukan oleh auditor setelah financial audit itu selesai gitu. Jadi ada beberapa event sehingga kita diminta nih sebagai auditor ya, ketika kita menemukan beberapa kejadian ini, apa yang harus kita lakukan. Di sini ada 4 pilihan yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita adjust pada tanggal 30 Juni 2013. Kemudian yang kedua, apakah kejadian itu kita disclose pada footnotes tanggal 30 Juni 2013. Atau yang ketiga, kita meminta klien untuk melakukan recall atau melakukan revisi pada laporan keuangannya. Dan yang keempat adalah kita tidak melakukan apa-apa. Nah, berarti kita masuk ke peristiwa yang pertama, yaitu pada 6 Agustus 2013, auditor menemukan bahwa debtor dari Tracy Brewing ini bangkrut pada 30 Juli 2013. Nah, kebangkrutan ini terjadi karena memang kerugian yang tidak diduga ya dari tuntutan customer si debtor ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Karena kan laporan keuangan sedang diaudit nih ceritanya. Ternyata auditor mendapatkan peristiwa ini. Jadi, solusi apa yang kita lakukan? Solusi yang kita lakukan adalah yang nomor 2, yaitu kita harus disclose informasi ini pada footnotes
Juni 2013. Kenapa? Karena kejadian kebangkrutan ini kan terjadi setelah tanggal tutup buku ya, yaitu tanggal 30 Juni 2013. Jadi artinya pada tanggal 30 Juni 2013 itu laporan keuangan sudah disajikan dengan fair, tetapi masih perlu pengungkapan karena memang kejadian ini bersifat material ya, tentang utang berutang gitu. Kemudian yang bagian B itu tuh pada tanggal 14 Desember 2013 auditor juga menemukan lagi bahwa debitur dari Tracy Brewing ini bangkrut pada tanggal 15 Juli 2013. Itu karena memang terjadi kemunduran atau penurunan kegiatan finansial si debitur itu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah action yang nomor 3, yaitu meminta klien kita untuk melakukan recall pada 30 Juni 2013 ya, karena seharusnya kan kejadian ini sudah diketahui ya pada saat fieldwork masih berlangsung, tetapi kejadian ini baru diketahui itu setelah laporan selesai gitu dan sudah beredar. Oleh karena itu, klien harus melakukan kembali recall dan melakukan penyajian kembali atas laporan keuangannya dia. Selanjutnya, bagian C, yaitu pada tanggal 14 Desember 2013, auditor juga menemukan bahwa debitur dari Tracy ini bangkrut pada tanggal 2 Oktober 2013. Nah, penjualan yang telah dilakukan adalah pada tanggal 15 April 2013. Nah, tapi tampaknya ya, meskipun sudah bangkrut, transaksi yang sudah terjadi itu masih tetap bisa ditagih. Oleh karena itu, solusinya adalah kita ambil yang nomor 4, yaitu tidak melakukan apa-apa karena memang jumlahnya masih bisa dikolek gitu. Maka tidak perlu lagi melakukan apa-apa gitu setelah laporan audit dikeluarkan. Nah, selanjutnya yang bagian D, yaitu pada tanggal 15 Agustus 2013, auditor menemukan bahwa debitur dari Tracy ini bangkrut pada tanggal 1 Agustus 2013. Nah, kebanyakan penjualan itu terjadi pada 2 April 2010 dan sejak transaksi itu tidak ada cash yang diterima oleh si Tracy. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah nomor 6, yaitu melakukan adjust untuk financial statement kita pada tanggal 30 Juni 2013. Kenapa? Karena jumlah ini kan uncollectible. Seharusnya itu dapat ditentukan saat fieldwork sedang berlangsung. Maka harus melakukan penyajian kembali oleh perusahaan atau oleh si Tracy. Sekarang kita akan membahas yang bagian E, yaitu pada tanggal 20 Juli 2013, Tracy menyelesaikan gugatan dari luar, yaitu yang berasal pada tahun 2008 gitu, dan saat ini terdaftar sebagai contingent liability-nya dia. Berarti tindakan yang harus kita lakukan adalah nomor 1, melakukan adjust pada laporan keuangan 30 Juni 2013. Kenapa? Karena kejadian tersebut kan seharusnya sudah diungkapkan pada laporan keuangan 30 Juni 2013. Selanjutnya yang bagian F, yaitu pada tanggal 14 September 2013, Tracy kalah dalam kasus pengadilan yang berasal pada tahun 2010. Kemudian juga catatan kaki menyatakan bahwa penasehat hukum akan menyelesaikan dengan keuntungan. Berarti untuk bagian F ini adalah kita mengambil tindakan nomor 6, yaitu tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena memang pada tanggal 30 Juni 2013 dan pada tanggal 19 Agustus 2013 itu sudah dicatat pada footnotes dan laporan keuangannya juga masih disajikan secara fair gitu. Jadi kalau memang di sini sudah dikatakan sudah dicatat pada footnotes, berarti kan harusnya aman, kita nggak harus ngelakuin apa-apa lagi gitu. Oke, selanjutnya kita bahas bagian G.
Nah, bagian G ini menjelaskan bahwa pada tanggal 20 Juli 2013, gugatan diajukan terhadap Tracy atas tindakan pelanggaran paten yang diduga terjadi pada awal tahun 2013. Nah, menurut penasihat hukumnya, ada banyak kerugian yang signifikan bagi si klien gitu atau bagi si Tracy. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita bisa melakukan tindakan nomor 2 karena tuntutannya kan muncul sebelum tanggal tutup buku dan seharusnya itu sudah dicantumkan pada pengungkapan laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2013. Selanjutnya juga kita bisa melakukan tindakan yang pertama, yaitu melakukan adjust pada laporan keuangan. Jika kejadian tersebut dianggap nilainya probable atau jumlahnya bisa diestimasi, maka memang kita harus melakukan penyajian kembali terhadap laporan keuangan. Gitu. Selanjutnya yang bagian H, pada tanggal 31 Mei 2013, auditor menemukan gugatan yang tidak diasuransikan terhadap Tracy yang bermula pada tanggal 28 Februari 2013. Nah, berarti di sini kita harus solusinya adalah melakukan nomor 2, yaitu mengungkapkan pada footnotes, karena memang harus dilakukan karena memang jumlahnya juga kita tidak ketahui. Nah, teman-teman, sekilas pembahasan tentang modul 81. Sekarang kita masuk ke pembahasan modul 2. Nah, di pembahasan modul 2 ini kita diperhadapkan pada satu situasi perusahaan dan kita nanti diminta untuk mengerjakan atau memberikan beberapa solusi dari perusahaan ini. Kita baca dulu permasalahannya. Yang pertama, kalian bisa pause juga ya. Jadi aku baca inti-intinya saja dari kasus ini. Kalian bisa pause dulu untuk baca sendiri soalnya. Jadi Kelly Peters ini sedang menyelesaikan audit pada perusahaan makingnewfriend.com gitu untuk tanggal 31 Desember 2013. Kemudian Kelly juga telah menjadi manajer audit untuk penugasan ini selama 3 tahun ya. Kemudian sudah mengeluarkan saham 2 tahun yang lalu, tetapi sebenarnya perusahaan ini mengalami kesulitan membangun loyalty dari klien gitu. Kemudian dalam meninjau hasil untuk tahun berjalan ini, Kelly mencatat bahwa klien telah mengalami kerugian operasional selama 3 tahun terakhir dan rasio modal kerja mereka juga telah turun dari 1,2. Kemudian si Kelly ini juga mengindikasikan bahwa perusahaan berencana untuk memperoleh pembiayaan utang pada tahun 2014. Namun masalahnya adalah mereka belum mengamankan pembiayaan dengan bank. Kemudian manajemen mengindikasikan juga bahwa mereka secara agresif tuh mengejar kontrak untuk iklan baru dan berencana untuk meningkatkan iklan sebesar 201% pada tahun 2014. Jadi kalau dari aku secara pribadi melihat kondisi ini adalah sebenarnya perusahaannya itu masih dalam keadaan yang kurang sehat, tapi mereka memiliki tujuan atau kayak standar yang sangat tinggi gitu, memperoleh pendapatan yang tinggi, sedangkan sebenarnya masih memiliki permasalahan yang harusnya diselesaikan terlebih dahulu gitu ya. Oke, sekarang kita mau bahas pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, anggaplah kita sebagai auditor. Jadi, menurut standar auditing, apa kewajiban auditor untuk mempertimbangkan apakah klien dapat melanjutkan keberlangsungan hidupnya atau tidak? Jadi, hal-hal apa yang harus diperhatikan oleh auditor? Jadi, yang pertama adalah standar audit mengharuskan auditor untuk mengevaluasi keraguannya terhadap kemampuan bisnis klien untuk menentukan going concern dari perusahaan tersebut gitu. Setidaknya 1 tahun setelah tanggal tutup buku. Kemudian auditor juga biasanya itu melakukan evaluasi pada tahap planning, tetapi juga dapat melakukan update selama audit menggunakan informasi yang dia peroleh dari analytical procedures, kemudian diskusi dengan manajemen, kemudian pengetahuan auditor mengenai bisnis klien, atau informasi lainnya yang klien bisa gunakan untuk melakukan planning. Kemudian pertanyaan yang bagian B,
adalah selama periode waktu berapakah auditor harus memperhatikan atau mempertimbangkan kemampuan klien untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, setidaknya itu adalah setahun setelah tanggal tutup buku gitu. Sehingga si klien ini nggak buru-buru untuk mengambil keputusan. Kita harus memberikan pertimbangan kepada klien bahwa keadaan finansialnya itu seperti ini. Jadi jangan mengambil keputusan yang dapat merugikan perusahaan dia sendiri. Selanjutnya pertanyaan bagian C adalah faktor apa saja sih yang akan dibahas atau yang relevan untuk menilai going concern si making new friend ini. Kemudian informasi tambahan apa saja yang mungkin akan dipertimbangkan auditor untuk menilai kelangsungan hidup atau going concern-nya. Nah, jadi yang pertama, berarti dari informasi relevan yang kita peroleh ya sebagai auditor, dapat diketahui bahwa making new friend ini mengalami kesulitan untuk memperoleh pelanggan yang loyal dalam memperoleh keuntungan dari periklanannya dia. Kemudian, hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan mungkin masih akan mengalami kesulitan ya dalam waktu 12 tahun ke depan. Kemudian kerugian operasional yang berulang-ulang dan penurunan dari working capital juga menunjukkan bahwa adanya kondisi kesulitan keuangan dari perusahaan si makingnewfriend.com ini. Kemudian auditor dapat mempertimbangkan keputusan klien untuk memperoleh pendanaan lewat utang. Kenapa? Karena ya takutnya perusahaan tidak bisa membayar gitu karena memang keadaan finansialnya sedang bermasalah. Kemudian rencana manajemen untuk meningkatkan revenue sebesar 201% juga memerlukan pertimbangan ya. Itu sangat besar dan sangat beresiko tinggi jika memang dilakukan. Kemudian informasi tambahan yang mungkin diperlukan atau dipertimbangkan oleh auditor adalah yang pertama, rencana manajemen lainnya mengenai revenue atau pendanaan yang bisa diperoleh ya. Kemudian pengetahuan mengenai tren industri si klien, prediksi analisis mengenai segmen pasar si klien, kemudian kinerja pasang pesaing dari industri si klien ini. Nah, selanjutnya pertanyaan bagian D, kira-kira apa yang menjadi tanggung jawab si auditor untuk mengevaluasi apakah rencana si manajemen ini efektif atau tidak? Berarti yang harus dilakukan auditor adalah mengevaluasi kemampuan manajemen dalam mencapai beberapa target yang sudah dibahas di bagian problemnya tadi. Nah, contohnya, auditor itu bisa melakukan diskusi dengan bank mengenai kemungkinan perusahaan memperoleh pendanaan atau utang ya. Kemudian auditor juga bisa menilai kondisi pasar atau kemampuan klien untuk meningkatkan revenue sesuai dengan targetnya dia. Dan juga mempertimbangkan faktor-faktor pada bagian C yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, sekian saja ya teman-teman pertemuan untuk hari ini. Semoga teman-teman semua bisa paham dan terima kasih.